Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 30 Desember 2021 dengan judul Kita Duduk Bersama Kristus di Atas Taktanya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Napas kehidupan dan keselamatan Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil dalam Wahyu 3 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam perkataan ini, suatu pekerjaan perorangan diletakkan bagi masing-masing kita. Kita harus bertekad agar menang sama seperti Kristus telah menang. Dari peperangan ini tidak seorang pun yang bebas. Jika bagi kita pintu-pintu gerbang kota suci itu terbuka lebar, jika kita memandang Raja itu dalam kemuliaannya, kita harus menang saat ini juga sebagaimana Kristus telah menang. Dia meletakkan jubah kerajaannya, kekayaannya, dan demi kita dia menjadi miskin, supaya kita dapat memiliki warisan kekal. Untuk kita dia menghadapi dan mengalahkan penghulu kegelapan. Pelajaran pengendalian diri haruslah dimulai sejak anak bayi dalam pangkuan ibunya. Anak itu harus diajar bahwa kehendaknya harus ditaklukkan. Siapakah anak-anak ini yang diserahkan kepada pemeliharaan kita? Mereka itu adalah anggota-anggota termuda dalam keluarga Tuhan. Dia berkata, ambillah anak-anak ini dan ajarlah mereka, supaya mereka dapat dipoles seperti istana, disediakan untuk bersinar dalam istana rumahku. Betapa penting pekerjaan ini. Ingatlah bahwa di dalam pekerjaanmu, Pencipta alam semesta akan memberikan pertolongan kepadamu. Dalam kekuatannya dan oleh namanya, engkau dapat memimpin anak-anakmu menjadi para pemenang. Ajarlah mereka memandang kepada Allah untuk kekuatan. Beritahukanlah kepada mereka bahwa Dia mendengar doa mereka. Ajarlah mereka supaya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ajarlah mereka supaya memberikan pengaruh yang meninggikan dan memuliakan. Pimpinlah mereka supaya bersatu dengan Allah. Lalu kemudian mereka akan beroleh kekuatan untuk melawan penggodaan yang terkuat. Kemudian mereka akan menerima upah pemenang. Engkau kehilangan banyak dengan tidak menyelidiki dengan seksama dan kepedulian yang lebih besar mengenai hidup Kristus. Di sana engkau boleh melihat segala kemenangan yang engkau harus peroleh, agar engkau dapat memenangkan jubah putih tabiat yang tidak bercacat dan indah itu, dan pada akhirnya berdiri dengan tidak bersalah di hadapan takhta Allah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, berkat rohani bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Dalam perkataan ini suatu pekerjaan perorangan diletakkan bagi masing-masing kita. Kita harus bertekad agar menang sama seperti Kristus telah menang. Dari peperangan ini tidak seorang pun yang bebas. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dan juga di dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah itu semua berpihak kepada bangsa dan negara dan juga khusus kepada rakyat Indonesia. Kami menyerahkan akan para tim medis ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa yang ada di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat kepada mereka. Terlebih di dalam masa liburan, biarlah mereka menikmati dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, terlebih curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sukacita. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Yang sakit, yang berada di rumah dan juga rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah untuk memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.